Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 620 Sejauh mungkin. Kalina dan Malaka dengan cepat mengambil kotak itu dari Frandin dan memberinya kotak yang tepat. Muda, Tuan, beli yang ini saja. Frandin hampir muntah darah setelah itu. Yah, mereka memang mengatakan mereka akan memilih apa yang mereka butuhkan dan meminta dia membelinya, bukan? Namun, bukankah itu tidak ada artinya sekarang setelah semua itu terjadi? Baiklah. Frandin kemudian pergi ke konter dan mengeluarkan beberapa batu roh. Tentu saja, barang-barang itu hanya pada nilai batu roh peringkat 1. Faktanya, menggunakan batu roh untuk membayarnya sudah sangat mahal. Lagi pula, ini adalah toko mewah untuk Zasvin wanita. Gadis di sisi lain konter melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan pikirannya tentang kecanggungan, tetapi sangat sulit untuk melakukannya. Frandin, tentu saja, memperhatikan itu juga. Namun, dia pura-pura tidak melihat apa-apa. Tidak apa-apa, ini perlu. Jika gadis-gadis itu tidak membutuhkan ini, itu berarti mereka memiliki masalah reproduksi, yang akan menjadi pukulan telak bagi wanita. Ya, mari kita berpikir seperti itu. Saya membantu melindungi organ reproduksi mereka, itu saja. Selain itu, mereka manusia. Saya tidak perlu terlalu fokus padanya. Frandin kemudian tersenyum cerah sekali lagi saat membayar produknya. Yah, itu hanya membuat gadis-gadis Zasvin di toko berpikir tentang dia sebagai orang mesum yang lebih besar dari sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Kalina, Malaka, dan Kia selesai mengambil barang-barang yang ingin mereka beli. Karena Roan melihat, mereka juga tidak mengambil apapun yang dapat menghalangi gerakan mereka selama pertarungan. Tentu saja, mereka memberikan segalanya kepada Frandin, yang sekali lagi membayar semua itu. Setelah itu, mereka pergi ke toko lain untuk membeli beberapa barang lagi, seperti produk makeup yang digunakan Roan untuk lebih mengubah penampilan mereka setelah skill Rean. Anehnya, Roan sangat pilih-pilih tentang hal itu, menanyakan beberapa pertanyaan kepada petugas wanita tentang setiap produk yang dia pilih. Akhirnya, mereka mengakhiri belanja mereka dan pergi. Seperti yang bisa dibayangkan, beberapa Zasvin mulai mengikuti mereka dari bayang-bayang. Seperti yang disebutkan Marau, usia dan bakat Frandin menarik perhatian beberapa bangsawan di kota itu. Namun, ketika perwakilan mereka sendiri keluar untuk memperkenalkan diri, kelompok Frandin tiba-tiba menghilang. Bahkan orang-orang yang mengikuti mereka tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi. 1 detik sebelumnya, mereka baik-baik saja dalam sense spiritual semua orang. Pada saat berikutnya, mereka menghilang begitu saja tanpa jejak. Benar saja, banyak ahli mulai menyisir wilayah itu, mencoba mencari tahu kemana mereka pergi. Sayangnya, semuanya sia-sia karena tidak ada petunjuk yang keluar. Seperti yang diharapkan dari anggota Tanah Surgawi. Memang, kultivasi kami semua 1 atau 2 alam di atas Gian, tapi dia masih meninggalkan kami dalam debu. Tetap saja, kemana dia pergi? Tidak, tunggu. Gian dan Marau memang pernah membicarakan tentang mengunjungi tanah milik klan Portin. Ya, aku juga mendengarnya dari gadis di toko. Ayo pergi. Mereka benar. Kelompok Frandin benar-benar pergi ke klan Portin untuk berkunjung. Mereka tidak kembali ke bengkel tempat Rean bekerja karena seseorang mungkin telah menemukan mereka. Itu juga merupakan ujian untuk melihat apakah Zasvin punya cara lain untuk melacak mereka. Untungnya, sepertinya bukan itu masalahnya. Kelompok Roan tiba di klan Portin tanpa diganggu oleh siapapun. Namun, saat mereka hendak berbicara dengan para penjaga di pintu masuk perkebunan klan, seorang gadis muncul di depan mereka. Dia memiliki kultivasi yang sama dengan Valia dan berusia hampir sama. Bersamanya, ada seorang pria parubaya yang menatap Frandin sambil tersenyum. Halo, teman. Bolehkah saya tahu apakah Anda dipanggil Gian Torio? Frandin menyipitkan matanya sebelum bertanya. Sepertinya beberapa Zasvin sudah tahu tentangku. Namun, aku cukup yakin aku lolos dari semua bayangan yang mengganggu itu di pusat kota. Bagaimana kamu mengetahui bahwa aku ada di sini? Gadis di samping Frandin tertawa sambil menunjukkan senyum yang indah. Jangan khawatir, Gian. Kami tidak mengikutimu. Kami hanya menggunakan kepala kami sedikit lebih banyak daripada yang lain. Kami tahu dari awal bahwa Anda menerima undangan Marau, jadi kami datang ke tempat ini lebih awal.
Itu seharusnya tidak butuh waktu lama bagi yang lain untuk memahami ini dan datang ke perkebunan klan Portin juga. Rowan secara mental mengangguk setelah mendengarkan penjelasannya. Kedua orang ini jauh lebih baik daripada yang lain. Mereka meramalkan bahwa kelompoknya pada akhirnya akan luput dari pandangan semua orang, jadi mereka datang ke sini sebagai gantinya, di mana mereka harus muncul cepat atau lambat. Yah, mungkin mereka memiliki beberapa bawahan yang mengikuti kita saat itu juga. Rowan kemudian menggunakan spiritual sense untuk memberitahu Frandin bagaimana harus bertindak dalam situasi ini. Begitu, kamu tampak sangat yakin bahwa orang-orang itu akan kehilangan jejak kita. Kalau begitu, bagaimana aku bisa membantumu? Aku datang ke sini untuk mengunjungi klan Portin, jadi aku tidak punya banyak waktu. Gadis itu kemudian membungkuk pada Frandin sebelum berkata, "Nama saya Siria Asume, dan ini adalah paman saya, Baran Asume. Kami datang ke sini dengan harapan mengundang Anda untuk berkunjung ke tanah klan kami juga. Kami akan memastikan untuk memperlakukan Anda lebih baik daripada klan Portin." Petik 2. Begitu Siria mengatakan itu, suara marah datang dari pintu masuk klan Portin. "Siria, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu bahkan datang ke depan pintu kami untuk membawa tamu kami pergi. Apakah itu yang dilakukan klan asumsimu?" Benar saja, orang yang keluar adalah Valia. Dia juga merasakan ancaman serius ketika dia melihat Siria. Ayah benar, dia berniat untuk berhubungan dengannya terlebih dahulu. Itu adalah hal yang baik saya mengawasi pintu masuk. Siria tersenyum pada Valia, tidak memedulikan kata-katanya sama sekali. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Ini adalah jalan, tempat umum. Apakah saya mengundang seseorang untuk berkunjung atau tidak ada hubungannya dengan Anda. Valia mendengus saat dia berkata, hanya orang idiot yang akan percaya kata-kata seperti itu. Saat kedua gadis itu berdebat, Malaka mau tidak mau bertanya kepada Frandin. Yang mana dari keduanya yang akan Anda pilih? Frandin merasakan hawa dingin di punggungnya. Memilih. Dia ingin berada sejauh mungkin dari semua ini. Bab 621 Kejutan. Yah, jika itu adalah waktu lain seperti mimpi, Frandin akan senang memiliki gadis-gadis tingkat tinggi yang menunjukkan minat padanya. Namun, situasinya saat ini sama sekali tidak bagus untuk itu. Hal terakhir yang dia butuhkan di dunia ini saat ini adalah sebuah hubungan. Ahem, kurasa sudah cukup, kalian berdua. Seperti yang aku katakan, aku akan mengunjungi klan Portin. Namun, aku juga tidak keberatan mengunjungi klan Asuma setelah ini. Aku lagi pula, saya sedang mencari beberapa informasi. Bagaimanapun, Nona Siria, saya akan pergi ke sana ketika saya menyelesaikan bisnis saya di sini. Siria tersenyum, tidak mempedulikannya sama sekali. Kalau begitu, kami akan menunggumu, Gian. Dia mengedipkan mata padanya sebelum berbalik untuk pergi. Valia merasa ingin mencabik-cabik gadis itu. Sayangnya, dia tidak bisa melakukan itu dengan pamannya di sekitar. Selain itu, klan mereka tidak saling bermusuhan. Hanya saja hubungan kedua gadis itu buruk. Meski begitu, Valia dengan cepat menjadi tenang sebelum menatap Frandin dan meminta maaf. Maaf untuk tampilan yang memalukan ini, Gian. Juga, aku minta maaf atas caraku memperlakukanmu di toko. Aku seharusnya memperhatikan bahwa kamu memiliki tanda garis keturunan peringkat 5 yang asli. Frandin pura-pura tidak peduli. Jangan khawatir tentang itu. Jadi, Nona Valia, haruskah kita masuk? Valia tersenyum sambil mengangguk. Segera, Frandin memasuki perkebunan klan Portin, diikuti oleh Rowan dan para gadis. Para penjaga melihat itu dan merasa aneh. Lagi pula, tidak ada manusia yang diizinkan masuk melalui gerbang depan. Namun demikian, Valia menunjukkan kepada mereka tanda dari ayahnya, yang membuat mereka tutup mulut. Perkebunan itu sangat mewah dan luas. Banyak budak manusia dapat dilihat hampir di mana-mana, mengerjakan tugas mereka sendiri. Dengan cara tertentu, hidup mereka tidak tampak terlalu buruk. Karena wajah klan, mereka harus memakai pakaian yang bagus dan tampak sehat. Tentu saja, kerah budak di leher mereka membuktikan bahwa mereka tidak menerima apapun untuk itu. Well, kurasa mereka masih lebih baik daripada kebanyakan budak. Pikir Kalina. Valia kemudian mulai memperkenalkan perkebunan untuk Frandin dan tidak mengatakan apa-apa lagi tentang manusia bersamanya. Sesekali, mereka akan disambut oleh gadis-gadis lain dari klan,
yang tampaknya sangat tertarik pada Frandin. Tentu saja, Frandin mengerti mengapa dan berpura-pura menyukainya. Akhirnya, mereka tiba di aula besar, di mana beberapa tetua sedang mendiskusikan sesuatu. Maaf mengganggu Anda, para tetua. Ini adalah teman yang saya bicarakan, Gian Torio. Pria tertua dalam kawanan itu memandang Frandin dan mau tidak mau bertanya. Aku dengar kamu sudah mendapatkan tanda jiwa garis darah peringkat 5. Katakan, berapa umurmu? Gian tertawa sebelum menjawab. Saya hanya beruntung. Saya berusia 24 tahun. Frandin bergabung dengan grup Roan lebih dari setengah tahun yang lalu, jadi dia sudah berulang tahun. Yah, tahun-tahun di planet Frandin benar-benar berbeda dari kelompok Rean. Mereka jauh lebih lama, jadi itu akan membuatnya berusia sekitar 30 tahun di Sunkan. Kemudian lagi, itu masih sangat muda di mata para tetua. Setelah itu, Frandin merilis Bloodline Soul Mark-nya, yang memungkinkan para tetua di ruangan itu untuk memastikan bahwa dia benar-benar mendapatkan mark-nya. Pemuda yang sangat menjanjikan. Gian, izinkan aku jujur padamu. Kamu adalah anggota Tanah Surga, bukan? Ini. Frandin terkejut dengan pertanyaan itu. Namun, masuk akal jika para Zasvin ini memikirkan hal itu. Lagi pula, seharusnya tidak ada catatan tentang percobaan peringkat 5 di tempat percobaan kekaisaran. Karena itu masalahnya, itu hanya bisa berarti dia menggunakan tempat percobaan Celestial Lens, yang dipisahkan. Roan kemudian mengirim pesan sense spiritual kepada Frandin sebelum Frandin menjawab pertanyaan sesepuh itu. Maaf, senior, tapi ini bukan sesuatu yang boleh saya bicarakan. Tak satu pun dari pria dan wanita tua di ruangan itu tampaknya peduli dengan jawabannya. Dengan cara tertentu, kata-kata Frandin sudah mengkonfirmasi kecurigaan mereka. Hahaha, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pria itu kemudian menatap Valia dan berkata, Valia, pastikan untuk memperlakukannya dengan baik. Kamu harus memenuhi semua kebutuhannya, benar-benar semuanya. Apakah aku jelas? Valia sedikit tersipu sebagai tanggapan tetapi pada akhirnya mengangguk. Pria yang berbicara itu tidak lain adalah pemilik tanda garis keturunan peringkat 5 tertua dari klan Portin, leluhur Ye Portin. Statusnya bahkan di atas kepala klan. Di klan Portin, kata-katanya adalah hukum. Yah, dia biasanya berkultivasi, tetapi dia keluar untuk melihat Gian yang dibicarakan oleh kepala klan ini. Benar saja, dia cukup puas setelah menganalisa kultivasi Frandin dan melihat Bloodline Mark miliknya. Frandin hanya bisa mengeluarkan sedikit keringat dingin. Dia benar-benar tidak ingin Valia memenuhi semua kebutuhannya. Yah, Frandin masih laki-laki, jadi dia juga berpikir agak sia-sia dia tidak bisa memanfaatkan hal seperti itu. Ye kemudian mengambil kesempatan untuk mengubah topik. Aku dengar kamu menerima undangan kami karena kamu menginginkan informasi. Silakan, tanyakan. Selama itu tidak pantas, kami akan memastikan untuk menjawabnya. Roan dan para gadis sudah berdiskusi dengan Frandin bagaimana dia harus mendekati pertanyaan tentang anak-anak ujian garis darah, jadi dia tahu bagaimana cara bertanya. Saya keluar dari rumah saya sebagai ujian, dan saya harus tiba di tempat tertentu paling lama dalam beberapa tahun, atau saya akan gagal. Namun, orang tua saya tidak memberi saya informasi apapun. Ye mengangguk setelah mendengar itu. Mereka juga memberikan banyak tes kepada anak-anak mereka, jadi dia tidak berpikir itu aneh. Frandin kemudian melanjutkan, aku tidak tahu nama tempat itu, hanya saja itu adalah jantung dari tempat percobaan. Itu juga seharusnya menjadi satu-satunya tempat dengan ujian garis darah peringkat 10. Itulah tempat yang aku cari. Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, semua tetua yang hadir menunjukkan ekspresi terkejut. Percobaan garis darah peringkat 10. Apakah ada hal seperti itu di dunia ini? Bab 622 Rahasia. Frandin terkejut bahwa tak satu pun dari mereka sepertinya pernah mendengarnya sebelumnya. Setelah beberapa waktu, para tetua tidak bisa tidak bertanya. Teman kecil, apakah kamu yakin orang tuamu mengatakannya? Aku sama sekali tidak mengetahuinya. Sepertinya tidak bisa dipercaya. Pangkat yang bahkan lebih tinggi dari tanda jiwa garis darah kaisar. Namun, leluhur klan Portin, Ye Portin, memiliki ekspresi gelap di wajahnya saat dia mendengar semua itu. Cukup, para tetua lainnya segera tutup mulut, menunggunya melanjutkan. Gian, ini bukan sesuatu yang harus kamu bicarakan di tempat terbuka seperti itu.
Semua orang terkejut sekali lagi. Dari kelihatannya, Ye Portin sepertinya tahu sesuatu tentang tanda garis keturunan peringkat 10. Kalian semua, apa yang dikatakan hari ini tidak bisa meninggalkan ruangan ini. Termasuk kamu, Valia. Valia menyadari keseriusan situasi dan segera mengangguk sebagai tanggapan. Ya, leluhur. Ye mengangguk sebelum menjelaskan. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Ketahuilah bahwa jika Anda mulai membicarakannya, saya tidak akan terkejut jika tubuh Anda muncul di sungai keesokan harinya. Nah, Anda akan beruntung jika tubuh Anda bahkan dapat ditemukan. Kasus terburuk, seluruh klan akan dihancurkan. Ini adalah topik tabu yang hanya sedikit yang berani menyentuhnya. Namun, fakta bahwa Gian Frandin tahu tentang itu membuat para tetua dan leluhur klan Portin semakin yakin bahwa dia berasal dari salah satu tanah surgawi. Ye kemudian bangkit dan memanggil Frandin. Ikutlah denganku. Aku akan memberitahumu apa yang aku tahu. Namun, aku tidak tahu banyak untuk memulai, jadi sebaiknya kamu tidak terlalu berharap. Valia, urus manusianya sementara itu. Frandin melirik Roan dan gadis-gadis itu sejenak sebelum mereka mengangguk padanya. Selama dia bisa mendapatkan informasi, itu yang terbaik. Frandin kemudian pergi bersama Ye Portin sementara Valia diberi tanggung jawab untuk mengurus kelompok Roan. Tentu saja, begitu mereka meninggalkan kamar Penatua, ekspresinya berubah, benar-benar menunjukkan betapa jijiknya dia harus berurusan dengan mereka. Sejak kapan dia harus peduli dengan manusia? Apalagi orang-orang yang membuatnya melewati penghinaan seperti itu. Anggap dirimu beruntung karena memiliki master seperti itu. Jika itu adalah situasi lain, aku akan memotong kalian semua berkeping-keping. Namun, dia segera menyadari bahwa baik Roan maupun gadis-gadis itu tampaknya tidak memperhatikannya. Seolah-olah dia hanyalah udara. Sebaliknya, gadis-gadis itu berbicara tentang pakaian yang mereka beli beberapa saat sebelumnya sementara Roan hanya mendengarkan. Yah, dia mengabaikan itu, jujur saja. Manusia, kamu berani mengabaikanku. Mendengar itu, Kalina melihat ke arah Valia sebelum bertanya. Aneh, aku tidak tahu kamu peduli dengan manusia yang memperhatikanmu. Apakah kamu tidak membenci kami? Valia terkejut setelah mendengar pertanyaan Kalina. Itu benar, dia seharusnya tidak peduli dengan mereka sama sekali. Bukan itu, Kalina. Dia tumbuh menjadi pusat perhatian. Bahkan jika kita manusia, dia tidak akan bisa menerimanya jika kita tidak meletakkannya di atas alas. Kia benar. Oh, aku punya ide. Mari kita puji penampilannya. Dia seharusnya merasa senang seperti itu. Selain itu, dia mencoba menarik perhatian tuan muda, jadi itu akan memberinya kepercayaan diri, kan? Itu ide yang bagus. Nona Valia, kamu cantik. Pakaian yang sangat bagus, bahkan lebih baik daripada yang kita beli di toko itu. Aku suka kulitmu yang mulus. Apa yang kamu lakukan hingga menjadi seperti ini? Bahkan Roan tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan senyum tipis. Tidak apa-apa jika mereka baru saja memujinya. Namun, mereka juga tidak menyembunyikan kata-kata mereka sebelumnya, apalagi fakta bahwa ekspresi mereka tidak terlihat bersungguh-sungguh. Jelas, mereka melakukannya untuk membuat gadis itu semakin kesal. Tiba-tiba, Roan melihat warna merah dari niat membunuh menyebar di sekelilingnya dan para gadis. Kamu sampah. Beraninya kamu memperlakukan aku, seorang Zasvin yang mulia, seperti itu. Kamu mencari kematian. Namun, tak satu pun dari mereka yang tampak sedikit khawatir. Mereka tahu bahwa itu semua hanya kulit kayu tetapi tidak ada gigitan. Sebanyak Valia ingin membunuh mereka semua sekarang, dia tidak bisa melakukannya karena Frandin. Akhirnya, Roan membuka mulutnya saat dia berkata, "Cukup, kami di sini untuk tuan muda, jadi berhentilah membuat masalah." Kalina dan yang lainnya memandang Roan sambil tersenyum. Bukankah kamu yang pertama kali menyinggung perasaannya? Yah, mereka masih mengikuti perintahnya dan tetap diam. Valia masih marah. Namun, dia benar-benar tidak bisa melakukan apapun terhadap mereka saat ini. Bukan karena dia tidak punya cara untuk melakukannya, tetapi karena dia tidak mampu menyinggung Frandin lagi. Anda hanya menunggu. Jika saya berhasil menaklukkannya, hal pertama yang akan saya lakukan adalah menyingkirkan kalian berempat. Valia tidak mengucapkan kata-kata itu dengan keras. Lupakan saja. Ikutlah denganku. Aku akan meninggalkanmu di pondok manusia untuk sementara waktu.
Roan dan para gadis mengikuti Valia setelah itu. Di tempat lain, di sebuah ruangan pribadi, Frandin dan Ye Portin mulai berbicara tentang tempat percobaan garis darah peringkat 10. Senior Ye, apakah kamu tahu di mana tempat itu berada? Ye menggelengkan kepalanya. Tidak, saya berani mengatakan bahwa hanya keluarga kekaisaran atau organisasi terbesar seperti Tanah Surgawi yang mengetahuinya. Frandin merasa aneh ketika dia bertanya. Lalu, bagaimana kamu mendengarnya? Ye melambaikan tangannya saat dia menjawab. Itu karena ada kebutuhan bagi sebagian dari kita untuk mengetahui keberadaannya. Lagi pula, tempat itu juga membutuhkan darah baru yang bergabung sesekali. Nenek moyang dari klan besar di kota kita juga mengetahuinya. Tentu saja, kita jangan pernah membahasnya di tempat terbuka. Itulah aturannya. Untuk semua efek, tanda jiwa garis keturunan peringkat 9 adalah batasnya. Frandin mengerti apa yang dia maksud. Begitu, persyaratan untuk bergabung dengan tempat itu harus setinggi langit. Tetap saja, ada kemungkinan kecil seseorang yang cukup baik akan lahir bahkan di kota seperti ini. Itu sebabnya beberapa dari kalian perlu mengetahui keberadaannya. Ye tersenyum setelah mendengar itu. Enak ngobrol sama orang pinter. Omong-omong, silakan. Mau tanya apa lagi? Bab 623 Penguasa Jiwa. Frandin tidak membuang waktu dan langsung bertanya. Kamu tidak tahu di mana mereka berada. Namun, kamu memiliki cara untuk menghubungi mereka jika seseorang yang cukup baik untuk bergabung dengan barisan mereka muncul, kan? Setelah itu terjadi, mereka kemungkinan besar akan mengirim perwakilan untuk menguji orang itu atau gadis keluar. Kamu tidak menyangkal itu, menjawab. Itu benar. Namun, kita tidak bisa memanggil mereka kapan saja kita mau. Mereka menjelaskan dengan sangat jelas bahwa jika kita mengganggu mereka hanya karena kita pikir anggota klan kita cukup baik, akan ada konsekuensinya. Frandin menyipitkan matanya sambil melanjutkan pertanyaannya. Kalau begitu, harus ada ambang batas. Seberapa bagus cukup bagus? Ye tersenyum sebelum melanjutkan. Itu tergantung pada kultivasi dan kekuatan jiwa seseorang. Bakat kekuatan jiwa Anda mungkin luar biasa untuk usia Anda, tetapi kultivasi Anda hanya di atas rata-rata. Itu tidak akan cukup untuk menarik perhatian mereka. Berusia 24 tahun dengan budidaya pendirian yayasan akhir adalah tidak cukup. Jika kamu sudah berada di alam formasi inti, maka ceritanya akan berbeda. Frandin terkejut. Berada di alam formasi inti pada usia 24 akan terlalu menantang surga. Mungkin kekuatan seperti keluarga kekaisaran dan tanah surgawi akan mampu membawa seseorang ke titik itu. Yah, itu jika kamu tidak mempertimbangkan kelompok si kembar. Tidak, mereka tidak dihitung sejak mereka berkultivasi di dunia lain sebelum ini. Kemudian lagi, Kalina sudah berada di Core dan Soul Fusion Realm, dan aku mendengar dari Ryan bahwa dia baru berusia 25 tahun sementara dia, Rowan, dan Malaka berusia 24 tahun. Kia adalah gadis termuda di sana pada usia 21 tahun. Tapi meski begitu, dia sudah berada di puncak alam formasi inti. Orang harus ingat bahwa Kia lebih tua dari si kembar. Tapi setelah 9 tahun dan sesuatu di dalam formasi alam, mereka melampaui usianya. Dia memiliki sumber daya yang lebih baik daripada Kalina di keluarga Sasamil, jadi itu normal untuk kultivasinya juga lebih tinggi. Kalina baru saja menyusul karena pelatihan neraka yang diberikan Rowan padanya. Saat ini, Kia dan Kalina kurang lebih berada di level yang sama ketika seseorang menganggap bahwa Kia 4 tahun lebih muda. Adapun Agis, dia hanya 2 tahun lebih muda dari Kia. Tapi dia juga berada di alam formasi inti akhir, sama seperti Malaka. Bahkan, Malaka jauh di belakang Agis ketika mereka bergabung dengan Sekte Dalamu. Kemudian lagi, dia menghabiskan beberapa tahun bersama dengan Ryan dan Rowan, jadi dia menyusulnya dalam formasi alami. Usianya melampaui usianya karena alasan yang sama. Itu menunjukkan betapa berbakatnya Agis dengan bakat warna merahnya. Bahkan tanpa formasi alam, dia mampu mengikuti kultivasinya. Frandin memperhatikan bahwa pikirannya menyimpang dari topik saat ini, jadi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan pikiran itu. Saat itulah dia mengingat satu hal. Benar, kelompok Ryan hanya tahu tentang gadis-gadis yang mengendalikan tempat percobaan karena mereka manusia. Bagi Zasvins, mereka tidak akan pernah bertemu manusia seperti Lisa dan Luna dalam percobaan ilusi. Secara alami,
Tidak ada Zasvin yang tahu tentang keberadaan mereka selain organisasi yang mengendalikannya. Bahkan saya berpikir bahwa ujian saya hanya ada hubungannya dengan pria yang saya pilih saat itu, tidak memperhatikan kehadiran orang lain sama sekali. Dari apa yang si kembar katakan padaku, organisasi itu membutuhkan manusia dengan kemurnian jiwa yang tinggi agar bisa berfungsi. Mereka sangat membutuhkannya sehingga hanya anak-anak yang digunakan karena saat-saat itulah jiwa berada dalam bentuk paling murni. Frandin kemudian tersenyum ketika dia punya ide. Meskipun mereka menggunakan anak-anak, saya menolak untuk percaya bahwa anak-anak dengan kemurnian jiwa yang cukup tinggi dapat ditemukan dengan mudah. Itu berarti, Frandin menatap Ye sebelum bertanya. Senior Ye, mungkinkah organisasi ini juga mempercayakan tugas tambahan kepada orang-orang besar di kota ini? Mata Ye Portin melebar ketika dia mendengar itu. Namun, dia pulih dengan cepat. Saya tidak akan mengatakan tidak, tetapi saya tidak akan berkomentar apapun tentang itu. Kecuali, Anda sudah tahu apa itu. Frandin mengangguk. Aku juga tidak bisa berkomentar tentang bagaimana aku menemukan ini, tapi aku percaya bahwa kamu seharusnya ditugaskan untuk menguji kemurnian jiwa manusia, terutama anak-anak. Kamu bahkan harus memiliki semacam peralatan yang dapat mengujinya. Ye Portin mengangguk dengan ekspresi serius. Sepertinya tetuamu juga memberitahumu informasi ini. Karena itu masalahnya, tidak perlu menyembunyikan sesuatu yang sudah kamu ketahui. Memang, kami telah ditugaskan untuk menguji jiwa manusia dari manusia berusia 5 hingga 10 tahun. Mereka memberikan hadiah besar kepada mereka yang dapat menemukannya. Frandin mengangguk setelah mendengar itu. Itu seperti yang dia harapkan. Namun, dia juga menemukan masalah. Aku telah melewati banyak kota sebelum tiba di sini. Aku juga telah mengunjungi lebih banyak kota sebelumnya. Meskipun banyak toko yang menjual budak manusia, itu tidak seperti ada peternakan besar untuk mereka. Hadiah jika Anda menemukan seorang anak dengan kemurnian jiwa yang cukup, dan saya yakin para pemimpin lain dari kota-kota besar lainnya juga menyadari hal ini. Ye Portin mengangguk, sudah tahu dari mana Frandin berasal. Namun demikian, dia menunggu Frandin Gian untuk menyimpulkan kata-katanya. Hadiahnya sangat besar, tetapi tidak ada peternakan manusia. Dari kelihatannya, kemurnian jiwa tidak ada hubungannya dengan kuantitas. Bahkan jika Anda membangun banyak peternakan manusia, membuatnya bereproduksi sebanyak mungkin, itu tidak akan meningkatkan jumlah anak-anak dengan kemurnian jiwa tinggi. Tidak, lebih tepat untuk mengatakan bahwa metode ini telah diuji di masa lalu tetapi gagal total. Jika tidak, organisasi itu tidak perlu meminta kalian untuk mencari anak-anak itu. Ye mengangguk saat dia menjawab. Aku belum pernah melihat orang yang mencoba membangun peternakan untuk meningkatkan peluang mereka mendapatkan anak dengan kemurnian jiwa yang tinggi. Itu karena orang-orang itu memperingatkan kita bahwa melakukan itu tidak berguna. Mereka tidak menjelaskan alasannya. Namun, aku pasti banyak yang sudah mencobanya sebelumnya, hanya gagal, seperti yang telah Anda sebutkan. Saat ini, itu bahkan tidak terjadi lagi, sejauh yang saya tahu. Frandin kemudian berkomentar, sekarang aku lebih yakin tentang itu. Anak-anak dengan kemurnian jiwa yang tinggi ini, mereka tahu berapa kali lebih sulit untuk ditemukan daripada menemukan Zasvin berbakat untuk bergabung dengan barisan mereka. Kamu setuju dengan Frandin? Tepat, atau begitulah menurutku. Aku pernah mendengar tentang beberapa Zasvin yang bergabung dengan mereka melalui koneksiku. Namun, aku belum pernah mendengar tentang rekan-rekanku yang menemukan manusia yang cocok dengan kondisinya. Para penguasa lain tahu tentang itu juga. Frandin tersenyum ketika dia bertanya. Kalau begitu, apakah kamu keberatan jika aku meminjam peralatan tes kemurnian jiwamu? Ye menyipitkan matanya, sedikit curiga. Mengapa Anda membutuhkannya? Kami sudah menguji semua anak di kota ini dan yang lebih kecil di sekitarnya. Belum lagi kami mengulangi tes tanpa ada yang mengetahuinya setiap tahun. Saya dapat menjamin bahwa Anda tidak akan menemukan satu pun di sini, tempat. Frandin mengangkat bahu saat dia menjawab. Jangan khawatir, aku punya alasan sendiri untuk ini. Rowan, Kalina, Malaka, dan Kia tidak pernah terlintas di benak Ye Portin. Lagi pula, mereka bukan anak-anak lagi. Karena itu, dia bingung dengan apa yang ingin dilakukan Frandin Gian dengan peralatan pengujian kemurnian jiwanya. Kecuali kalau aku tidak bisa meminjamkannya padamu karena tidak ada cara untuk menggantinya. Namun,
Aku tidak keberatan menguji manusia yang kamu inginkan dengannya. Jika kamu benar-benar mengenal manusia yang memiliki kemurnian jiwa yang cukup, kamu dapat membawanya atau dia padaku. Tidak perlu khawatir. Aku tidak akan mencoba merampok pencapaianmu. Aku tidak mencari kematian. Itu sudah diduga karena Ye Portin sudah 100% yakin bahwa Frandin, Gian, berasal dari tanah surgawi. Bahkan jika dia puluhan kali lebih berani, dia tidak akan mencoba melawannya. Namun, sebagai orang yang memiliki peralatan pengujian kemurnian jiwa, mungkin ada sesuatu di dalamnya untuknya juga. Frandin merenung sebentar sebelum mengangguk. Baiklah, aku akan memikirkannya. Lagi pula, aku tidak memiliki seseorang yang bisa memenuhi kriteria. Aku hanya punya firasat. Selama itu membawaku ke tempat di mana organisasi ini berada, itu akan menjadi cukup bagi saya untuk lulus ujian saya. Ye Portin sangat senang mendengarnya. Belum lagi dia masih berharap Valia atau gadis lain di klannya akan menarik perhatian pemuda ini. Itu untuk yang terbaik. Ye Portin adalah rubah tua, jadi dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ngomong-ngomong, bagaimana pendapatmu tentang Valia kita? Kudengar kalian berdua bertengkar hebat beberapa waktu lalu. Frandin merasa merinding saat mendengar pertanyaan itu. Ahem, jangan khawatir, aku tidak menyimpan dendam padanya. Aku sadar bahwa aku memiliki selera yang aneh karena caraku memperlakukan manusia. Ye menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kau tahu betul bahwa aku tidak sedang membicarakan manusiamu. Aku sedang membicarakanmu dan dia saat ini. Frandin terpaksa mempertahankan permainannya. Hahaha, dia cantik, tentu saja. Temperamennya yang berapi-api sangat menarik. Ye Portin mengangguk, puas. Bagus. Seperti yang aku sebutkan sebelumnya, Valia akan mengurus semua kebutuhanmu. Dan maksudku semuanya, jika kamu tahu maksudku. Ngomong-ngomong, aku bisa jamin dia masih perawan. Frandin hampir muntah darah saat itu. Bukankah pria itu terlalu langsung? Ahem, yah, kita akan melihat bagaimana keadaannya di masa depan. Bagaimanapun, aku akan pergi sekarang. Ye memberi Frandin anggukan penuh pengertian, tidak berusaha menghentikannya. Namun, Frandin menanyakan satu hal terakhir sebelum meninggalkan ruangan. Ngomong-ngomong, apa nama organisasi itu? Ye kemudian berubah serius saat dia mengucapkan dua kata. Penguasa jiwa. Bab 624 Keputusan. Frandin merasa itu nama yang cocok untuk organisasi semacam itu. Jelas bahwa mereka memiliki kendali yang sangat tinggi atas kekuatan jiwa yang digunakan di seluruh dunia. Untuk beberapa alasan, mereka juga mengendalikan semua cobaan, atau begitulah yang akan dipikirkan orang. Frandin kemudian bertemu Valia ketika dia keluar, yang membimbingnya ke tempat kelompok Roan menginap. Gian, apakah kamu menemukan apa yang kamu inginkan saat berbicara dengan leluhur kita? Frandin meliriknya sambil mempertahankan ekspresi bangganya. Meski demikian, kata-kata, saya jamin dia masih perawan, terus bermain di benaknya. Seburuk apapun dia memperlakukannya di toko saat itu tidak mengubah fakta bahwa Valia cantik di mata Zasvin pria. Namun, Frandin dengan cepat mengesampingkan pemikiran itu sebelum mengangguk. Ya, sepertinya aku akan melihat leluhurmu lagi suatu saat nanti, jadi kuharap klanmu tidak keberatan dengan kehadiranku di sini. Valia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Bagaimana kita bisa, setelah apa yang aku lakukan padamu saat itu, paling tidak ini yang bisa kita lakukan. Frandin kemudian menatapnya sebelum tertawa. Namun, pendapatmu tentang manusiaku tidak berubah sedikit pun, kan? Valia tercengang. Ini, Frandin melanjutkan. Tidak apa-apa. Begitulah cara mayoritas Zasvin memperlakukan manusia. Selain itu, jika manusiaku benar-benar menyebabkan masalah besar, aku pasti tidak akan membela mereka kecuali mereka tidak bersalah. Apa yang kamu lakukan sesuai dengan apa yang aku harapkan. Valia hanya bisa menghela nafas. Sepertinya rencana menaklukkan Gian tidak akan berhasil dengan baik. Sejauh ini, dia adalah satu-satunya yang diizinkan untuk mencoba, jadi tidak ada gadis lain dari klan yang keluar. Setelah terdiam sebentar, dia punya ide sebelum bertanya. Ngomong-ngomong, Gian, apakah kamu akan menginap di sini malam ini? Frandin tidak tahu harus berkata apa. Dia harus berbicara dengan Roan dan gadis-gadis itu terlebih dahulu untuk melihat apa yang akan mereka katakan. Mungkin, biarkan aku memikirkan beberapa hal dulu. Valia mengangguk dan kemudian berbisik di telinganya tepat setelahnya.
Jika itu bukan masalah bagi Anda, saya tidak keberatan membayar hutang saya dengan cara lain. Jantung Frandin berdegup kencang saat mendengarnya sambil menatap Valia, yang wajahnya kini sudah merah padam. Pada akhirnya, sejauh yang dia tahu apa yang harus dia lakukan, dia belum pernah melakukannya sebelumnya. Jelas, itu membuatnya sangat malu meskipun dialah yang memberikan ide itu. Kita lihat saja. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di belakang kediaman klan Portin. Itu adalah tempat yang cukup mencolok ketika orang berpikir tentang betapa megahnya bangunan utama itu. Ada beberapa rumah tua di mana orang bisa melihat banyak manusia dengan kerah budak mereka terpasang. Saat Valia muncul, mereka semua langsung membungkuk dan tidak mengeluarkan satu suara pun. Dari kelihatannya, jelas betapa gugupnya mereka. Lagi pula, seseorang dengan status Valia tidak akan pernah menginjakkan kaki di tempat ini. Hanya karyawan Zasvin yang bertanggung jawab untuk merawat mereka yang akan datang ke sini, dan itu pun sangat jarang. Yah, kondisi mereka tidak buruk sama sekali. Selain fakta bahwa mereka adalah budak, mereka kurang lebih diperlakukan dengan baik. Mereka memiliki pakaian hangat yang bagus. Sepertinya tidak ada yang menderita kelaparan, penyakit, atau semacamnya. Frandin tahu mengapa. Manusia-manusia ini akan bekerja di perkebunan utama setiap hari, jadi mereka harus terlihat baik-baik saja agar tidak merusak pemandangan tuan atau kunjungan. Itu masalah wajah, itu saja. Benar saja, Valia tampak agak kesal untuk datang ke sini, tapi dia menyembunyikannya sebaik mungkin. Bagaimanapun, dialah yang meninggalkan grup Rowan di sini. Mereka segera memasuki sebuah rumah di tengah, di mana kepala manusia dari budak klan Portin tinggal. Dia juga seorang kepala pelayan di perkebunan utama yang membantu manajemen. Dapat dikatakan bahwa statusnya adalah yang tertinggi, bukan berarti itu berarti apa-apa bagi Zasvin. Pria itu dengan cepat maju dan membungkuk setelah melihat Valia. Nyonya Valia, selamat datang. Valia mengangguk saat dia bertanya. Di mana mereka? Mereka ada di dalam. Kepala pelayan kemudian membimbing Valia dan Frandin ke tempat kelompok Rowan menunggu. Sesampai di sana, Frandin melihat Rowan berbaring di dinding di sudut dengan mata tertutup. Adapun gadis-gadis, mereka bermain dengan beberapa anak manusia. Gadis-gadis itu tampaknya bersenang-senang. Semuanya, berbarislah. Nona Valia datang untuk menemui kalian semua. Rowan membuka matanya saat Frandin mengangguk ke arahnya. Kalina, Malaka, dan Kia juga maju ke depan sambil menggendong seorang anak di tangan mereka. Mereka terlalu imut, jadi gadis-gadis itu tidak bisa membiarkan mereka pergi. Valia menyipitkan matanya karena sepertinya kelompok Rowan tidak terlalu peduli padanya. Meskipun demikian, dia tetap tenang. Gian, ini mereka. Ikutlah denganku agar aku bisa menunjukkan kamarmu. Seperti yang kau lihat, manusiamu diperlakukan dengan baik di sini. Jika kamu mau, kamu bisa meninggalkan mereka di tempat ini sampai kamu memutuskan untuk pergi. Frandin menggelengkan kepalanya saat dia berkata. Tidak, mereka akan ikut denganku ke kamarku. Ayo pergi. Ya, Tuan Muda. Valia hanya bisa menghela nafas setelah mendengar itu. Jika manusia tinggal bersama Gian di kamarnya, bagaimana dia bisa memanfaatkannya? Kemudian lagi, dia harus menuruti keinginannya. Gadis-gadis itu kemudian meletakkan anak-anak itu kembali ke tanah sebelum mengelus kepala mereka. Anak-anak jelas menyukainya juga, jadi mereka tidak ingin berpisah. Namun, kepala pelayan segera meminta perhatian mereka, yang membuat mereka langsung menyerah. Saat Valia membimbing mereka, Frandin berbicara tentang apa yang dia dan Ye Portin diskusikan. Begitu, jadi mereka tidak tahu di mana lokasinya. Namun, mereka seharusnya bisa memanggil mereka jika kamu menemukan manusia dengan kemurnian jiwa yang cukup tinggi. Frandin mengangguk, berkata, tepat, Anda perlu memikirkan bagaimana Anda ingin mendekati ini. Sister Orbmu itu mengatakan bahwa kamu dan Ryan memiliki jiwa yang paling murni, jadi kamu pasti bisa menggunakan metode ini. Valia dan yang lainnya segera tiba di depan sebuah ruangan. Itu cukup mewah, jelas disiapkan untuk tamu penting. Sebelum dia pergi, dia berbisik di telinga Frandin sekali lagi. Jangan lupa, aku selalu tersedia. Frandin mengeluarkan keringat dingin tapi tetap mengangguk. Setelah itu, Valia melangkah keluar dari ruangan saat dia menyebutkan bahwa dia akan datang nanti. Saat dia melakukan itu,
Rowan meminta Sister Orb untuk melihat ke dalam ruangan untuk melihat apakah ada formasi berbahaya yang diletakkan. Ada beberapa formasi, tapi itu hanya formasi yang berhubungan dengan seluruh negara bagian, bukan hanya ruangan ini. Saya tidak tahu persis apa yang mereka lakukan tanpa menganalisisnya terlebih dahulu, tetapi tidak sulit untuk menebaknya. Mereka adalah formasi perlindungan dan anti-spiritual sense formation. Bahkan, saya pikir salah satunya adalah formasi yang memblokir pemindaian kekuatan jiwa juga. Sayangnya, mereka memiliki soul rune, jadi saya tidak bisa membantu banyak. Rowan mengangguk, tidak terlalu mempermasalahkannya. Dapatkah Anda melihat formasi pemantauan? Kecuali saya salah tentang rune jiwa dalam formasi ruangan ini, maka tidak. Rowan mengangguk. Dia masih menggunakan skill Light Bending Rean, jadi dia tahu bahwa tidak ada yang menggunakan spiritual sense untuk memeriksanya. Tentu saja, dia tidak lengah. Lagi pula, ada kemungkinan para Zasvin ini memeriksa apa yang mereka lakukan dengan pemindaian kekuatan jiwa sederhana. Frandin memiliki kekuatan jiwa tertinggi di kelompok mereka, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan kekuatan para tetua mereka. Tidak mengherankan jika dia tidak bisa merasakan kehadiran mereka. Untuk membuat semuanya aman, mereka memutuskan untuk tidak mengirim atau membawa siapapun keluar dari alam dimensi. Mereka hanya akan berbicara melalui sense spiritual juga. Kia kemudian mengambil kesempatan untuk berbicara terlebih dahulu. Rowan, apakah kamu dan Rean berencana menggunakan peralatan pengujian itu untuk menarik perhatian penguasa jiwa? Rowan mengangguk bersama dengan Rean. Mereka sudah tahu bahwa Rean memiliki koneksi dengan Rowan dan dia bisa mendengar semua yang dilakukan Rowan selama Rowan mengizinkannya. Hal sebaliknya juga mungkin terjadi. Rean juga menggunakannya untuk memberitahu Agis, yang berada di bengkel bersamanya, tentang apa yang terjadi. Sepertinya salah satu opsi yang memungkinkan. Bahkan, rencana awalnya adalah membuat mereka mengundang kita masuk, kan? Kalina kemudian memikirkan hal lain. Namun, Anda tidak harus datang bersama-sama. Sebaliknya, akan jauh lebih baik jika hanya satu dari kalian yang tertangkap sementara kami semua tetap berada di dalam alam dimensi permata jiwa. Rowan setuju dengan Kalina. Menangkap keduanya bukanlah ide yang bagus. Jika keadaan menjadi buruk dan mereka membuat salah satu dari mereka tertidur atau semacamnya, yang lain bisa menyeret yang lain ke alam dimensi. Selama tidak ada perlawanan, itu akan berhasil. Kia masih khawatir. Saya juga ingin menyelamatkan anak-anak itu. Tapi bukankah itu terlalu berisiko? Malaka mengangkat bahunya saat dia menjawab. Kami tidak punya banyak pilihan karena kami tidak tahu di mana lokasinya. Selain itu, kami sudah membahas bahwa jumlah ahli di sana akan terlalu besar. Mencoba menyusup seperti yang kita lakukan dengan uji coba garis darah peringkat 5 mungkin sama dengan bunuh diri. Kecuali, tentu saja, kami tiba-tiba meningkatkan kultivasi kami ke Saint Realm dan di atasnya. Semua orang segera menggelengkan kepala. Hal seperti itu jelas tidak mungkin dalam jangka panjang. Rean kemudian menyebutkan, kita bisa menggunakan metode ini. Namun, pertama-tama kita harus mencoba opsi lain. Apakah Anda tidak mendapat undangan dari klan Asumsi? Anda mungkin juga pergi ke sana dan melihat apa yang mereka katakan. Semua orang setuju dengan itu dan memutuskan untuk pergi mengunjungi klan Asume keesokan harinya. Bab 625 mungkin benar-benar bekerja. Ada juga topik lain itu. Kita harus menunggu pelelangan agar Rean dapat mengubah senjatanya menjadi batu roh. Jangan lupa bahwa kita seharusnya mencari bangsawan Zasvin yang tidak seburuk Valia itu bagi manusia. Lagi pula, kita membutuhkan salah satunya. Rowan mengangkat bahu saat dia berkata, jika terjadi seperti ini, kita bisa mencoba menculik satu seperti yang kita lakukan dengan Frandin. Zasvin berikutnya hanya akan menjadi cadangan ketika Frandin tidak tersedia. Kita bisa membiarkan bagian yang lebih serius berada di bawah kendali Frandin sementara kita menggunakan yang lemah lainnya untuk hal-hal umum. Frandin hanya bisa berkomentar, mengapa saya merasa seperti saya adalah sebuah objek. Malaka meletakkan tangan di bahunya saat dia berkata, jangan khawatir, kamu adalah objek yang berguna. Mulut Frandin berkedut menanggapi, rasanya ingin menendang Malaka. Sayangnya, dia terlalu lemah dibandingkan dengannya. Rowan mengabaikan keduanya dan melanjutkan. Bagaimanapun, kami tidak akan datang ke sini untuk meminta perangkat Yeportin dalam waktu dekat.
Kita perlu waktu untuk membiasakan diri dengan kekuatan jiwa kita sendiri, mendapatkan batu roh, melatih pekerjaan sampingan, dan seterusnya. Kia sangat setuju dengan kata-kata Roan. Aku masih membutuhkan Frandin untuk pergi ke guild formasi untuk mengikuti ujian. Lagi pula, kita membutuhkan akses ke catatan di sana seperti yang dilakukan Roan dengannya di Alchemist Guild. Ryan merenung sebentar sebelum berkata, tapi kita juga tidak bisa menunggu terlalu lama. Tidak jika kita berniat untuk menyelamatkan gadis-gadis yang membantu kita dalam persidangan. Kami tidak tahu kapan mereka mungkin ditukar dan apa yang terjadi pada mereka yang bertukar. Kalina setuju dengan Ryan saat dia berkata, pada saat ini, salah satu dari mereka mungkin akan ditukar dengan orang lain. Namun, kita tidak bisa menerobos masuk tanpa persiapan. Roan melirik Kalina dengan ekspresi bingung. Kami, tidak apa-apa kalau kamu tahu tentang rencananya. Namun, saya tidak berniat menggunakan salah satu dari Anda kecuali Ryan. Kalina dan yang lainnya terkejut. Mengapa? Namun, Ryan setuju dengan Roan. Roan benar. Sederhananya, apa gunanya jika Anda keluar dari alam dimensi permata jiwa? Pertama-tama, kemungkinan hanya Roan atau saya yang akan berada di luar selama durasi rencana. Yang lainnya juga akan tinggal sepanjang waktu di alam dimensi permata jiwa. Dengan kultivasi kami, apakah menurut Anda ada gunanya membiarkan kalian keluar? Kalina, Kia, Malaka, dan Agis langsung tutup mulut. Adapun Frandin, dia tidak berharap untuk membantunya sejak awal. Jika manusia di alam formasi inti dan di atasnya tidak dapat melakukan apa-apa, apalagi dia dan kultivasi alam pendirian yayasannya. Bagiannya adalah membantu mencari informasi yang bisa membawa rombongan si kembar ke sana, itu saja. Roan memperhatikan ekspresi gadis-gadis itu sebelum berkata. Jika Anda tidak menyukainya, kami juga dapat meninggalkan Anda. Setelah kami menemukan Zasvin untuk berperan sebagai pemilik, Anda bisa pergi ke tempat yang lebih terpencil dan menunggu di sana. Ryan menggelengkan kepalanya saat dia berkata sebagai tanggapan. Kalau begitu, bagaimana mereka menyembunyikan kultivasi mereka? Hanya Anda dan saya yang bisa menggunakan skill spiritual sense bending karena membutuhkan light element. Kemanapun mereka pergi, mereka tidak akan bisa menyembunyikannya dari orang lain. Itu karena kita di sini sehingga mereka tidak dapat dirasakan. Roan harus mengakui bahwa Ryan benar. Namun, Agis merenung sebentar sebelum bertanya. Seperti yang Anda tahu, teknik kultivasi saya memungkinkan saya untuk mengumpulkan energi yang seperti yin energi yang memungkinkan Anda untuk mengontrol beberapa elemen gelap, yang energi akan membiarkan saya menangani elemen cahaya dalam jumlah terbatas. Apakah mungkin bagi saya untuk belajar bagaimana menggunakan elemen cahaya untuk membengkokkan sense spiritual? Ryan sedikit merenungkan pertanyaan itu. Keterampilannya sama sekali tidak mudah digunakan. Selain itu, ia memasukkan sedikit pengetahuannya dari kehidupan sebelumnya untuk memahaminya. Misalnya, para pembudidaya dari separuh alam semesta ini tidak tahu bahwa cahaya terbuat dari foton. Itu sebabnya dia tidak pernah melihat orang menggunakan elemen cahaya untuk membengkokkan cahaya. Adapun sense spiritual, itu digunakan melalui jiwa seseorang, yang memiliki life force. Roan dapat merasakan kekuatan hidup itu pada tingkat yang lebih kecil karena hubungannya dengan Ryan, tetapi Frandin berbeda. Aku perlu menjelaskan banyak hal padamu. Hal-hal yang tidak pernah Anda pikirkan sebelumnya dalam hidup Anda. Bukan hanya Anda tetapi tidak ada seorang pun di seluruh dunia ini atau dunia kita sebelumnya. Selain itu, bahkan jika Anda dapat memanipulasi beberapa yang energi berkat teknik kultivasi Anda, itu berarti jumlah yang dapat dimanipulasi oleh Roan atau saya. Secara alami, jumlah elemen cahaya yang dapat Anda tarik ke arah Anda terbatas. Last but not least, Anda tidak pernah berpikir untuk menggunakan light element sebelumnya. Fokus Anda adalah api dan angin. Namun, Ryan merasa seperti disambar petir ketika sebuah ide muncul di benaknya saat mengatakan itu. Benar, itu benar. Kenapa aku tidak pernah memikirkan itu sebelumnya? Ryan, kau idiot, idiot. Semua orang menjadi bingung ketika mereka mendengar itu. Apa yang salah? Ryan tidak bisa membantu tetapi merasa sangat bersemangat. Sejauh ini, saya hanya menggunakan metode pengumpulan elemen smithing untuk senjata dan armor kami. Namun, itu tidak harus terkait dengan pertempuran. Saya bisa, misalnya,
Membuat kalung yang akan mengumpulkan elemen cahaya ketika energi spiritual dituangkan ke dalam. Lagi pula, semua senjata kita sudah melakukan itu. Roan mengerti apa yang ingin dikatakan Ryan. Tetap saja, apakah Agis bisa mengendalikan itu? Ryan mengangkat bahunya saat dia menjawab. Sebagian besar energi yang akan digunakan untuk mengumpulkan elemen cahaya, jadi itu tidak mungkin. Fakta bahwa dia dapat menggunakan energi yang dalam teknik apinya adalah karena dia tidak membutuhkannya untuk mengumpulkan elemen api sejak awal. Dia bisa melakukan hal yang sama dengan elemen angin, tapi jelas tidak sejauh elemen api. Namun, elemen terang dan gelap dianggap sebagai pemisahan dari 5 elemen utama. Tanpa energi yang atau yin, tidak mungkin mengendalikan keduanya. Kecuali, tentu saja, Anda dilahirkan dengan kedekatan mereka, seperti halnya Roan dan saya. Anda semua tahu itu, kan? Semua orang mengangguk dan menunggu Ryan melanjutkan. Disitulah masalah utama ada. Biasanya, Agis akan menggunakan yang energi miliknya untuk meningkatkan kekuatan elemen apinya. Namun, jika dia ingin memanipulasi elemen cahaya, dia harus terlebih dahulu menggunakan yang energi untuk mengumpulkannya. Itu bukan sesuatu yang datang padanya secara otomatis seperti elemen api dan angin. Karena itu, dia akan terlalu sibuk mengendalikan yang energinya untuk terus mengumpulkan light element, apalagi jumlahnya akan sangat terbatas. Dia tidak akan bisa meluangkan waktu untuk mengendalikannya, ya, setidaknya tidak ke level yang diperlukan untuk menggunakan skillku. Namun, jika dia tidak perlu peduli untuk mengumpulkan elemen cahaya, dia dapat menggunakan semua energi yang untuk mengontrol elemen cahaya. Disitulah elemental gathering equipment masuk. Apakah Anda tahu berapa banyak jalan yang baru saja dibuka untuk keterampilan pandai besi saya? Meskipun tidak akan berada pada level yang sama dengan Roan atau saya, orang lain masih dapat menggunakannya sampai batas tertentu. Itu artinya Malaka, Kalina, Agis, Kia, dan bahkan Frandin bisa menggunakan skill spiritual dan light bending. Bahkan keterampilan elemen gelap Roan tidak mustahil. Semua orang terkejut dengan ide Ryan. Namun, begitu mereka memikirkannya, mereka harus mengakui bahwa dia benar. Masalahnya adalah pengumpulan elemen. Jika Ryan bisa memotong bagian itu, hanya manipulasi yang tersisa. Meski begitu, Frandin mengangkat tangannya. Anda telah berbicara tentang energi yin dan yang tanpa henti. Namun, apa itu? Baru kemudian mereka ingat bahwa teknik kultivasi yang memungkinkan seseorang untuk mengendalikan energi yin dan yang adalah harta yang sangat langka. Dalam kasus mereka, Kalina dan Malaka mendapatkannya karena hubungan mereka dengan keluarga Kekaisaran Sasamil. Secara alami, mereka memiliki akses ke sana. Adapun Agis, tuannya masih pengguna elemen api alam jiwa baru lahir yang membayar mahal untuk teknik kultivasinya. Dia kemudian memberikannya kepada Agis karena bakat warna merah dan usahanya dalam pelatihan. Namun, Frandin berasal dari kota yang sangat kecil. Belum lagi di dunia ini, ada kekurangan energi spiritual. Itu membuat teknik yang bisa mengendalikan energi itu jauh lebih jarang. Seseorang yang datang dari kota kecil tidak mungkin memiliki akses ke sesuatu seperti itu. Malaka hanya bisa bertanya, apakah dia bisa menggunakan teknik kultivasi Agis? Lagi pula, afinitas elemen petir Frandin adalah tipe yang. Agis segera menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Mustahil. Teknik energi yang milikku ini membutuhkan afinitas elemen api yang sangat tinggi. Tanpa itu, saya tidak akan terkejut jika dia mendapat reaksi kultivasi sebagai gantinya. Tidak, dia kemungkinan besar akan menderita karenanya, tidak diragukan lagi. Ryan setuju dengan Agis. Elemen api dan teknik energi yang saya dapatkan dari leluhur Zuan sama menindasnya. Dia pasti membutuhkan teknik energi yang dibuat untuk pengguna Lightning Affinity. Selain itu, dia seorang Zasvin, sedangkan teknik kami dibuat untuk manusia. Memberinya salah satu metode kita akan menjadi resep yang sempurna untuk bencana. Frandin tersenyum pahit setelah mendengar itu. Sepertinya itu tidak mungkin baginya. Yah, jangan pedulikan aku. Aku bisa memikirkan hal lain lah. Saat itulah dia memikirkan kemungkinan. Bagaimana jika saya menggunakan status saya sebagai pemilik tanda jiwa garis keturunan peringkat 5 untuk memintanya dari salah satu klan ini? Semua orang menatap Frandin dengan heran. Itu mungkin benar-benar berhasil.
Bab 626 seperti yang Anda inginkan. Hari berlalu dengan cepat. Pada malam hari, Valia datang menemui Frandin. Namun, karena Roan dan gadis-gadis itu masih di sana, dia tidak bisa memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang ekstra. Hari berikutnya, Frandin mengucapkan selamat tinggal kepada anggota klan Portin dan pergi bersama kelompok Roan. Namun, ada beberapa orang yang sepertinya menunggunya di luar. Lagi pula, tidak butuh waktu lama bagi yang lain untuk menyadari bahwa Frandin akan datang ke sini cepat atau lambat. Hanya saja Syria dan pamannya menyadarinya lebih cepat. Semua orang berkerumun di sekelilingnya, meminta waktu untuk berbicara. Mereka semua ingin tahu lebih banyak tentang anggota Tanah Surgawi ini. Roan dan para gadis akhirnya disingkirkan karena ini. Untungnya, ada kelompok dari klan Asumsi di daerah itu. Teman muda Gian, kami datang untuk membawamu ke klan Asume seperti yang telah kita diskusikan sebelumnya. Semua orang tercengang sementara Frandin menghela nafas lega. Tentu saja, dia mempertahankan ekspresi menyendiri saat dia setuju. Bagus. Bawa aku ke sana. Aku juga punya beberapa hal untuk dibicarakan dengan klan Asumsi. Orang-orang di sekitar tidak bisa tidak merasa penasaran. Apa yang dia butuhkan untuk berbicara dengan Asume? Mungkinkah hal yang sama terjadi dengan klan Portin? Dalam hal ini, dapatkah mereka juga dimasukkan jika itu adalah hal yang baik? Namun, Frandin dengan cepat pergi bersama Roan dan gadis-gadis itu, mengabaikan permintaan Zasvin yang tak henti-hentinya untuk berbicara dengannya. Itu terlalu banyak memperhatikan seleranya. Di klan Portin, Syria sudah menunggu di gerbang depan bersama beberapa gadis klan lainnya. Di samping mereka, ada juga beberapa asisten manusia wanita yang menemani Zasvin wanita itu. Mereka semua membungkuk kepada Frandin, menunjukkan rasa hormat mereka. Selamat datang, Gian. Kelompok Frandin merasa sedikit melebih-lebihkan tetapi memutuskan untuk tidak mengomentarinya. Frandin adalah orang pertama yang berbicara. Baiklah, kalau begitu, aku datang karena undanganmu. Apa yang kamu inginkan dariku? Syria tersenyum sebelum dia melihat asisten manusia wanitanya sendiri. Lilia, berikan item itu padanya. Ya, Nona Syria. Dia kemudian memberikannya kepada Frandin sebelum Syria bertanya. Bisakah Anda memeriksa apakah Anda dapat mengenali barang ini? Frandin dan yang lainnya memiliki ekspresi bingung di wajah mereka. Frandin kemudian membuka tas dan melihat kristal tembus pandang di dalamnya. Begitu Frandin melihat itu, dia tersentak kaget. Itu karena dia bisa merasakan kekuatan energi jiwa yang kaya di dalamnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini. Jelas, dia tidak bisa mengenali barang itu. Frandin baru saja akan memberitahu Syria bahwa dia tidak tahu ketika tiba-tiba, dia menerima pesan rasa spiritual dari Roan. Ini adalah sebuah ujian. Klan Asumsi ingin melihat apakah Anda benar-benar seperti yang mereka pikirkan. Apakah kamu ingat? Klan Portin berpikir bahwa Anda berasal dari Tanah Surgawi dan cukup yakin tentang hal itu. Namun, klan Asumsi ini lebih berhati-hati. Jika saya tidak salah, mereka berharap Anda tahu apa itu. Frandin merasakan hawa dingin di punggungnya. Namun, dia sudah terbiasa dengan situasi seperti ini, jadi itu tidak muncul di wajahnya. Setelah beberapa waktu, dia menatap Syria dengan ekspresi serius dan menggunakan pesan sense spiritual untuk berbicara dengannya. Saya tidak berpikir saya akan melihat sesuatu seperti ini di kota ini. Bahkan dengan status saya hanya bisa mendapatkan 3 dari mereka selama hidup saya. Katakan padaku, di mana kau menemukannya? Itu adalah kebohongan besar. Namun, Frandin berbicara dengan nada yang membuatnya sulit untuk percaya bahwa dia melakukan itu. Syria menyipitkan matanya sejenak tetapi dengan cepat tersenyum sekali lagi. Kami baru saja menemukannya. Justru karena status Anda, kami memutuskan untuk menanyakannya kepada Anda. Bisakah Anda memberitahu saya nama dan kegunaan item ini? Frandin mengangguk, sepertinya tidak terlalu peduli. Saya tidak tahu apa yang Anda sebut di sini, tapi kami menyebutnya batu jiwa di rumah saya. Mereka dapat banyak membantu dalam memperkuat kekuatan jiwa Anda selama Anda tahu cara menggunakannya. Biarkan saya memperingatkan Anda, meskipun jika Anda mencoba menyerapnya secara langsung, Anda berada dalam beberapa masalah. Frandin mengatakan semua itu tanpa peduli, atau begitulah kelihatannya di permukaan. Jauh di lubuk hatinya, dia menggunakan Roan, para gadis, Ryan,
Aegis, dan bahkan Sister Orb untuk membantunya menebak tentang apa itu. Pada akhirnya, orang yang memberinya jawaban adalah Sister Orb. Beberapa saat yang lalu, suara Sister Orb bergema di benaknya berkat fakta bahwa Rowan dekat dengannya. Saya punya ide. Saya telah melihat Anda menggunakan kekuatan jiwa Anda sejauh ini, jadi tidak ada kesalahan. Setelah Ryan dan Rowan memperoleh tanda jiwa dan memanifestasikan energi jiwa mereka, saya akhirnya bisa menggunakan koneksi saya dengan mereka untuk menganalisisnya. Berkat itu, aku sekarang bisa merasakan kekuatan jiwa juga. Batu ini sangat mirip dengan batu roh, hanya saja ia memiliki kekuatan jiwa. Ryan dan Rowan pasti bisa mendapat manfaat dari penggunaannya. Sister Orb memperingatkan Frandin. Namun, ada masalah besar dengan batu ini. Kekuatan jiwa di dalam terlalu kacau. Saya tidak tahu bagaimana kekuatan jiwa Zasvin bekerja. Namun, saya cukup yakin bahwa jika Zasvin mencoba menyerap ini, mereka akan menderita serangan balasan yang cukup mengerikan. Malaka, Kia, Kalina, dan Aegis tidak terkecuali. Ryan dan Rowan mungkin dapat melakukannya karena mereka memiliki dukungan sistem permata jiwa, tetapi itu masih merupakan pertaruhan. Saya perlu lebih banyak waktu untuk menganalisis kekuatan jiwa sebelum saya dapat menggunakan sesuatu seperti batu ini. Berkat pesan rasa spiritual itulah Frandin bisa mengatakan sesuatu. Mata Syria berbinar ketika Frandin mengatakan itu. Dia tidak terkejut bahwa Frandin tahu bahwa ini adalah batu jiwa. Bagaimanapun, setiap Zasvin akan mengerti bahwa itu ada hubungannya dengan kekuatan jiwa. Mereka semua akan merasa terdorong untuk menyerap kekuatannya. Jika Frandin mengatakannya, dia pasti akan meragukan dia memiliki latar belakang apapun. Namun, ketika dia mengatakan bahwa seseorang membutuhkan metode yang benar untuk menggunakan batu ini, terutama bahwa itu akan menyebabkan kerusakan besar jika digunakan secara sembarangan, dia menegaskan bahwa dia adalah yang asli. Nama batu itu sendiri tidak masalah karena itu normal untuk memiliki nama yang berbeda di tempat yang berbeda. Bagaimanapun, dunia itu besar. Frandin benar, sangat jarang batu jiwa ini muncul di tempat seperti ini. Syria mendengar dari ayahnya bahwa bahkan keluarga kekaisaran jarang sekali mendapatkannya. Hanya para jenius top mereka yang akan memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Jika bukan karena keberuntungan dari nenek moyang mereka, klan mereka tidak akan pernah meletakkan tangan mereka di atasnya atau bahkan mungkin mendengar hal ini. Itu juga karena salah satu anggota klan mereka mencoba menggunakannya sehingga mereka tahu tentang serangan balik. Itu adalah cerita yang sangat terkenal bahwa kejeniusan klan Asume, Bialan Asume, merusak kekuatan jiwanya. Namun, tidak ada yang tahu bagaimana itu terjadi. Hanya saja si jenius pergi dari posisi menonjol di klan dan kota sampai ke pengumpan terbawah. Tentu saja, kelompok Frandin tidak tahu hal seperti itu pernah terjadi di masa lalu. Frandin kemudian mengakhiri kata-katanya dengan suaranya kali ini. Namun, jangan tanya saya bagaimana batu-batu ini terbentuk. Saya tidak tahu, saya juga tidak pernah bertanya. Para tetua di rumah tampaknya cukup serius untuk tidak mengungkapkan banyak informasi tentang itu. Syria lebih dari puas dengan itu. Lebih spesifiknya, dia lebih tertarik dengan cara penggunaan yang dikomentari Frandin. Untuk alasan yang jelas, mereka tidak dapat mengungkapkan bahwa mereka memilikinya di sini di klan Asumsi. Namun, jika Frandin adalah seseorang dari tanah surgawi, dia seharusnya tidak merendahkan dirinya sampai pada titik di mana dia ingin merampok batu itu dari mereka. Adapun klan lain, itu lebih tidak pasti. Syria mengangguk saat dia membuat keputusan. Tolong, Tuan Muda Gian, masuk ke dalam. Kami ingin mendengar lebih banyak tentang itu jika Anda tidak keberatan. Frandin mengangguk dan masuk ke dalam dengan Syria sebagai pemandu. Sama seperti terakhir kali di klan Portin, Syria membawa Frandin untuk bertemu dengan para tetua mereka. Dia juga menggunakan pesan sense spiritual untuk memberitahu mereka bahwa dia lulus ujian. Mata para tetua menjadi cerah ketika mereka mendengarnya dan segera menyapa Frandin kembali. Selamat datang, teman muda. Anda banyak membantu kami dengan memberitahu kami tentang batu itu, hanya satu hal. Saya harap Anda merahasiakan informasi ini dari klan dan organisasi lain di sekitarnya. Frandin tertawa sebagai tanggapan. Hahaha, jangan khawatir, aku tidak tertarik dengan perebutan kekuasaan kotamu. Lagi pula aku tidak tinggal lama, jadi aku tidak peduli dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Setidaknya, aku bisa menjamin itu.
Saya tidak akan terlibat dalam perselisihan Anda. Meskipun demikian, saya harus mengucapkan selamat kepada Anda semua. Bahkan saya sedikit tergoda oleh item itu. Yah, saya tidak perlu memperjuangkannya. Jika saya benar-benar membutuhkannya, saya memiliki cara saya untuk mendapatkan yang lain. Para tetua dan kepala klan menghela nafas lega setelah itu. Akhirnya, kepala klan memandang Syria sebelum berkata, "Baiklah, teman kecil. Tinggal dewa bersama kami selama sehari agar kami dapat menghiburmu. Jika kamu butuh sesuatu, beritahu kami." Frandin mengangguk sambil tersenyum sebelum Syria membawanya pergi. Saat mereka hendak meninggalkan aula, ayah Syria mengiriminya pesan sense spiritual. Cari tahu cara menggunakan batu. Itu untuk klan dan masa depanmu sendiri. Syria tidak membutuhkan pesan itu. Dia sudah bertekad untuk mencari tahu bagaimana menggunakannya. Syria kemudian membimbing kelompok Frandin ke ruang tamu bersama dengan budak manusia wanitanya. Namun, Frandin dan yang lainnya tidak menyangka apa yang akan terjadi. Begitu Syria menutup pintu, dia dan gadis-gadis manusia melepas pakaian mereka. Mereka tampil bersih di depan Frandin dan yang lainnya. Frandin mungkin bisa mempertahankan permainannya sejauh ini, tetapi bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap melihat adegan itu. Namun, sebelum dia sempat bertanya, Syria meraih kedua tangannya dan meletakkan salah satunya di-nya dan yang lainnya di tempat spesialnya. Tuan Muda Gian, Anda dapat menggunakan gadis-gadis lain dan saya sesuka Anda, jadi tolong beritahu kami cara menggunakan batu itu. Dia kemudian mendekati telinganya sebelum berbisik. Ngomong-ngomong, kita semua perawan. Frandin hampir pingsan saat itu juga. Bab 627 sangat nyaman. Kalina, Malaka, dan Kia melihat situasi saat ini dengan wajah merah cerah. Gadis-gadis itu melakukan itu bahkan tanpa memikirkan kehadiran mereka. Semua orang dalam kelompok Frandin kehilangan kata-kata, dengan hanya satu pengecualian. Yah, Rowan benar-benar tidak peduli tentang itu selama mereka menyelesaikan tujuan mereka. Sejauh yang dia ketahui, Frandin benar-benar dapat merusak gadis-gadis itu sebanyak yang dia inginkan. Dia hanya akan mengabaikan itu dan fokus pada hal lain. Yah, begitulah yang dia pikirkan, sejenak. Entah dari mana, beberapa gadis telanjang muncul di belakang Malaka, Kia, dan, terutama Kalina. Tunggu apa lagi? Bergabunglah dengan kami juga. Ketiga gadis itu merasa ingin menangis. Tunggu, apa yang kamu bicarakan? Gadis-gadis manusia kemudian tertawa dan berbicara seolah-olah menyatakan fakta. Tidak perlu bagimu untuk berpura-pura. Jelas bahwa Tuan Muda Gian memperlakukanmu dengan sangat baik karena kamu memenuhi kebutuhannya setiap malam. Ayo, bantu kami menunjukkan bagaimana menyenangkan dia dengan pengalamanmu. Frandin sudah ingin menangis. Baru saja, dia merasakan energi kematian datang ke arahnya. Jelas, itu adalah mata dingin Rowan yang menyuruhnya melakukan sesuatu. Siapa yang berani menyentuh Kalinanya? Jika dia tidak menemukan cara untuk menghentikannya segera, Rowan akan memotong kepala semua orang. Kawan, kenapa kau menatapku seperti itu? Salahku. Aku tidak ada hubungannya dengan itu, aku bersumpah. Frandin dengan cepat menjadi tenang dan menarik tangannya kembali dari tubuh Syria. Nah, sensasi "oh begitu lembut" atau "oh begitu basah" yang menutupi tangannya tidak akan hilang dalam waktu dekat. Meski begitu, dia harus menahan diri. Mengapa dunia harus menghadiahi dan menghukumnya pada saat yang bersamaan? Nasib yang begitu kejam. Ahem, kumohon, semuanya. Pakai kembali pakaianmu. Syria terkejut, dan begitu pula gadis-gadis manusia di sekitarnya. Mungkinkah dia tidak berpikir mereka cukup baik? Yah, seseorang dari tanah surga seharusnya tidak memiliki masalah dalam mendapatkan wanita cantik untuk tidur, itu sudah pasti. Namun demikian, Syria cukup percaya diri dengan penampilannya, jadi dia merasa agak tidak senang dengan penolakannya. Tuan Muda, mengapa kamu tidak menerima Syria ini? Frandin mengeluarkan sedikit keringat dingin saat dia mencoba menenangkan temannya di sana. Tidak menerimamu. Apa kau bercanda denganku? Aku tidak akan bisa mengambil seorang gadis sepertimu bahkan dalam mimpiku. Mengapa hal seperti ini tidak terjadi di Danve City? Baiklah. Saat itu, gadis bangsawan seperti ini tidak akan pernah menawarkan tubuhnya kepadaku. Ngomong-ngomong, kenapa ada begitu banyak gadis manusia di sini? Apakah Anda pikir saya salah satu Zasvins yang suka tidur dengan gadis budak mereka?
Saya seorang Zasvin yang menyukai Zasvin wanita, oke. Aku tidak tertarik pada gadis manusia. Tentu saja, dia tidak mengucapkan kata-kata itu dengan keras dan menyimpannya jauh di dalam pikirannya sendiri, bersama dengan sensasi di tangannya bahwa dia tidak akan membuangnya bahkan jika seseorang membunuhnya. Frandin kemudian turun dan menarik pakaian Syria ke atas, menutupi tubuh sensualnya lagi, sangat mengecewakannya. Oh, andai saja situasinya berbeda. Dia cepat pulih, meskipun. Bagaimana mungkin aku tidak tertarik pada Zasvin yang cantik sepertimu? Namun, kamu telah melakukan kesalahan di sini. Aku tidak pernah menyentuh budak manusiaku. Aku hanya ingin mereka di sisiku sebagai hiburan. Percaya atau tidak, aku bukan tipe Zasvin yang suka melampiaskan keinginannya. Malaka mengangguk cepat. Ya, jadi tolong, kembalikan pakaianmu. Tuan muda belum pernah menyentuh kami sebelumnya. Lagi pula, Kalina dan aku juga masih perawan. Mulut Kalina berkedut sebagai tanggapan. Apakah ada kebutuhan untuk mengeluarkan informasi ini? Yah, dia bangga dengan fakta bahwa dia menyimpan tubuhnya untuk Rowan. Bukannya dia akan mengatakannya dengan lantang. Namun, yang paling terpengaruh oleh kata-kata Malaka adalah Kia. Hei, hei, hei. Aku juga masih perawan. Mengapa Anda mengecualikan saya dari ini? Saat itulah adegan yang terjadi di ibu kota Sasamil diputar di kepalanya. Seperti erangan kenikmatannya yang keras dan jelas saat dia sendirian dengan Ryan, siapa yang akan percaya bahwa dia masih perawan? Selain itu, dia tinggal lama dengan Ryan di Sekte Dalamu setelah itu. Untuk memastikan gadis lain tidak akan mencoba apapun dengannya, Kia tidak pernah berusaha untuk menjernihkan kesalahpahaman bahwa mereka berdua benar-benar tidak berhubungan. Syria bahkan lebih terkejut ketika Malaka membenarkannya. Semua orang berpikir bahwa Frandin Gian menyukai gadis manusia seperti beberapa Zasvins. Itu juga berjalan dua arah karena dia juga mendengar beberapa wanita yang memiliki sedikit ketertarikan pada manusia pria dan melakukannya dengan mereka. Hanya saja itu adalah kejadian yang jauh lebih jarang terjadi. Gadis-gadis di sekitar Syria menatapnya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Nona Syria, apa yang harus kita lakukan? Wajah Syria tiba-tiba menjadi merah padam sekarang setelah dia menyadari bahwa dia salah memahami selera Frandin. Pada akhirnya, yang mesum di sini bukanlah Frandin tapi dirinya sendiri. Apalagi, cepat, pakai kembali pakaianmu. Semua gadis manusia menghela nafas lega. Tentu, mereka memainkan tindakan. Namun, Syria tidak berbohong. Mereka semua perawan. Jelas, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu jika itu bukan perintah dari tuan mereka. Namun, dia sekarang punya masalah. Bukan saja dia tidak memuaskan Frandin, dia bahkan menyinggung Frandin dengan mengatakan dia suka berhubungan dengan manusia wanita. Tuan Muda Gian, maafkan aku. Aku salah paham denganmu. Tolong, aku akan melakukan apa saja agar kau memaafkanku. Frandin tidak memperhatikannya. Dia menatap Rowan seolah-olah dia meminta konfirmasinya. Kak, ini tidak apa-apa, kan? Tolong jangan memulai pembunuhan besar-besaran di sini. Kalina Anda masih cukup utuh, belum lagi mereka tidak akan bisa memaksanya karena dia ahli realem inti dan jiwa fusion. Rowan kemudian mendengus sebagai tanggapan tetapi menutup matanya tepat setelahnya. Baru saat itulah Frandin menghela nafas lega. Dia menghindari krisis besar barusan. Ahem, Nona Syria, aku tidak marah atau apa. Aku sudah lama mengerti bahwa Zasvin lain akan berpikir seperti itu tentang aku. Namun, siapa aku? Aku Gian Torio. Kenapa aku harus peduli dengan apa yang orang lain pikirkan? Pikirkan tentang aku. Aku tidak berutang penjelasan kepada siapapun, jadi aku juga tidak pernah mencoba untuk menjernihkan semuanya. Sederhananya, aku tidak peduli. Hahaha. Frandin kemudian memulihkan contoh penyendirinya dan memegang dagu Syria. Dia setidaknya harus menjaga agar orang lain tidak meragukannya. Tentu saja, tidak perlu dikatakan lagi bahwa kamu benar-benar cantik dengan dan tanpa pakaian. Aku terpesona. Syria, yang mengira dia memiliki segalanya dalam kendali sebelumnya, hampir meledak karena malu. Apa itu tadi? Jantungnya berpacu ke titik di mana dia bahkan kesulitan bernapas. Dia kemudian kembali ke dirinya sendiri dan dengan cepat melangkah mundur. Berhenti bermain-main denganku. Aku tahu aku salah pada awalnya, jadi jangan lakukan itu, oke? Tapi,
Terima kasih karena tidak mengambil tindakan memalukanku ini ke dalam hati, Tuan Muda Gian. Jauh di lubuk hati Frandin, hanya satu kata yang muncul. Imut-imut. Di luar, dia hanya mengangguk dan tertawa. Hahaha, aku bercanda, aku bercanda. Gadis-gadis manusia lainnya kemudian mendekati Siria. Nona muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Siria menggelengkan kepalanya setelah itu, mencoba menempatkan adegan terakhir di belakang kepalanya sebelum dia menepuk kepala beberapa gadis. Maaf, girls, aku tahu itu permintaan yang tidak menyenangkan, tapi klan kita sangat membutuhkannya. Aku akan menebusnya untukmu dan keluargamu nanti meskipun tidak ada yang terjadi. Gadis-gadis itu menggelengkan kepala ketika salah satu dari mereka menjawab. Nona Siria, tidak perlu. Kami dengan senang hati membantu. Siria tersenyum dan kemudian mengirim gadis-gadis itu pergi setelah mengucapkan beberapa kata yang menenangkan. Namun, ketika dia melihat kelompok Frandin sekali lagi, dia melihat ekspresi terkejut di wajah mereka. Apa ada yang salah? Bahkan Roan tampak agak terkejut. Seperti yang disebutkan di masa lalu, tidak ada gunanya berpura-pura di depan Roan. Jika seseorang berbohong, dia akan tahu. Itu adalah kemampuan yang dia peroleh setelah bertahun-tahun bekerja sebagai roh kematian. Berapa banyak kebohongan yang mengakhiri hidup seseorang yang telah dia lihat. Bahkan dia tidak bisa mengingatnya. Karena itu, dia benar-benar tahu bahwa Siria tidak berpura-pura. Dia benar-benar dan dengan tulus meminta maaf kepada gadis manusia tadi. Itu semua sah. Frandin hanya bisa bertanya pada akhirnya. Aku tidak tahu Lady Siria juga menyukai manusia. Baru saat itulah Siria ingat tentang masalah ini. Itu benar. Di permukaan, dia berpura-pura memperlakukan manusia seperti semua Zasvin kelas tinggi lainnya di kota. Namun kenyataannya, klannya memperlakukan manusia dengan cukup baik. Hanya saja karena rencananya yang gagal, dia lupa untuk mempertahankan fasadnya tentang manusia seperti sebelumnya. Namun, setelah melihat Roan dan para gadis dan kemudian memikirkan apa yang baru saja terjadi, dia menghela nafas sebelum berkata. Yah, siapa yang aku coba bodohi di sini? Itu benar, kamu bisa tertawa sebanyak yang kamu mau. Klanku tidak suka memperlakukan manusia sebagai budak, oke. Bukan hanya manusia, tapi kami juga memperlakukan iblis jinak kami, sangat baik. Sederhananya, kami adalah klan yang menyukai makhluk hidup lainnya. Kekuatan lain juga mengetahui hal ini. Tapi karena kami tidak membuat masalah, mereka juga tidak peduli. Kelompok Frandin menggelengkan kepala. Bukankah ini jenis klan atau organisasi yang mereka cari selama ini? Siapa yang bisa menebak bahwa mereka akan bertemu mereka bahkan sebelum pergi membeli informasi dari Dark Web? Frandin lalu tersenyum sebelum berkata, mungkin, ini takdir. Malaka, Kia, dan Kalina mengangguk sebagai jawaban. Ini sangat nyaman. Kata, bab 628 apakah Anda benar-benar peduli? Siria bingung dengan kata-kata Frandin, mendorongnya untuk bertanya. Bagaimana apanya? Frandin mengangkat bahu saat dia menjawab. Oh, bukan apa-apa. Aku hanya bermaksud bahwa kita sangat mirip. Aku juga menyukai manusiaku. Sekali lagi, kurasa kamu sudah menyadarinya sekarang. Siria mengangguk saat dia berkata. Jadi begitu. Dia kemudian mengubah topik saat dia bertanya. Omong-omong, Tuan Muda Gian. Saya tidak berbohong sebelumnya. Kami akan melakukan apapun dengan kekuatan kami jika kami bisa mendapatkan metode untuk menggunakan batu jiwa. Frandin tersenyum pahit sebagai tanggapan. Metode apa? Dia benar-benar berbohong tentang bagian itu. Dia tidak punya metode apapun. Yah, mungkin ada beberapa metode di luar sana, tetapi tak satu pun dari mereka yang tahu bagaimana melakukannya. Satu-satunya yang mungkin bisa menggunakannya adalah Rean dan Roan, tetapi Sister Orb menjelaskan bahwa itu akan berisiko. Ahem, aku pikir kamu salah paham di sini. Tentu, ada metode untuk menggunakan batu-batu ini, tetapi orang yang mengetahuinya adalah orang tuaku, bukan aku. Aku hanya mendapatkan bagian tentang penyerapan kekuatan jiwa. Aku pernah bertanya kepada mereka tentang hal itu di masa lalu, tapi kakek tua itu bungkam. Bahkan jika kamu memohon, tidak ada yang bisa kulakukan. Sebenarnya, kupikir kalian akan tahu sesuatu karena kamu sendiri yang mengeluarkannya. Petik 2. Siria terkejut sejenak. Bukankah itu berarti dia hampir kehilangan keperawanannya untuk apa-apa? Tentu saja,
dia juga menganggap bahwa Frandin mungkin berbohong. Hanya saja sepertinya dia tidak berbohong bahwa dia tidak tahu metodenya. Dengan itu, kamu memang mempertaruhkan tubuhmu untuk tujuan yang sia-sia. Kamu harus bersyukur bahwa aku adalah Zasvin yang murah hati. Hahaha. Ekspresi Syria menjadi merah padam setelah mendengar itu. Beberapa kemarahan juga bisa terlihat di wajahnya. Kemudian lagi, dia bisa mengatakannya dengan cara yang lebih baik, bukan? Dia kemudian menyebarkan kekuatan jiwanya untuk memeriksa Malaka dan Kalina. Dia ingin memastikan bahwa keduanya juga perawan, seperti yang disebutkan Frandin. Jelas, dia baru saja memeriksa apakah selaput darah mereka masih utuh. Benar saja, dia benar. Keduanya juga perawan. Aku merasa seperti orang idiot. Frandin menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Tidak apa-apa, faktanya tetap tidak ada yang terjadi. Selain itu, aku punya kesempatan untuk melihat sosokmu, jadi aku sudah cukup senang. Roan dan yang lainnya tahu bahwa Frandin sedang berakting. Kepribadian aslinya jauh lebih terkendali dan tenang. Namun, Syria tidak tahu itu, jadi dia merasa sedikit lebih marah saat dia terus menyebutkan acara terakhir. Bisakah kamu berhenti mengatakan itu? Aku sudah sekarat karena malu. Bagaimanapun, aku akan pergi. Roan kemudian melirik Frandin, yang mengerti maksudnya. Tidak lama kemudian, Frandin memanggil perhatian Syria sebelum dia pergi. Oh, omong-omong, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda atau orang lain di klan dengan pikiran yang sama. Bagaimana apanya? Frandin lalu menunjuk ke arah Roan dan para gadis. Aku ingin menawarkan seseorang yang memperlakukan manusia sepertimu. Gender tidak masalah, tapi Zasvin harus siap meninggalkan kota ini. Syria terkejut sekali lagi, menjadi diam setelah itu. Sejujurnya, klannya tidak kekurangan Zasvin yang berpikiran sama dengannya. Bahkan kepala klan tidak terkecuali. Dia menyadari bahwa yang diinginkan Gian Frandin adalah seseorang dengan tanda garis keturunan peringkat 5. Apakah itu yang diperoleh atau diturunkan oleh orang tua mereka tidak masalah. Dalam hal ini, dia juga kemungkinan. Namun, apa maksudmu dengan meninggalkan kota? Frandin kemudian melanjutkan. Maksud saya apa yang saya katakan. Ini ada hubungannya dengan perjalanan yang sangat panjang. Sudah saya katakan, bukan. Saya sedang dalam ujian yang diberikan oleh orang tua saya. Siapapun yang saya pilih, dia harus ikut saya. Tentu saja, saya tidak akan memaksa siapapun, jadi pastikan siapapun yang Anda kirim bersedia untuk pindah. Juga, izinkan saya untuk bersungguh-sungguh di sini. Ini akan berbahaya. Namun, dengan risiko besar datang imbalan besar, terutama pada budidaya energi spiritual dan sisi kekuatan jiwa. Ini adalah situasi memberi dan menerima. Syria merenungkan pernyataannya sebentar sebelum mengangguk. Saya perlu berbicara dengan ayah saya dan para tetua. Namun, kami memiliki banyak orang, jadi kemungkinan besar seseorang akan mencobanya. Saya akan memastikan mereka mengerti bahwa itu akan sangat berbahaya juga. Frandin puas dengan jawaban itu. Baiklah, sebagai imbalan atas kesempatan ini, aku juga ingin menanyakan sesuatu dari klanmu. Syria mengangguk saat dia menjawab. Selama tidak terlalu berlebihan, kami bisa melihat apa yang bisa kami lakukan untuk Anda. Frandin tersenyum dengan ekspresi puas saat dia berkata. Itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Saya memiliki afinitas elemen petir, jadi saya mencari teknik budidaya elemen petir yang memungkinkan pengumpulan energi yang. Saya mencoba untuk mendapatkan sebanyak mungkin dari ini untuk bekerja, pada teknik kultivasi untuk diriku sendiri. Bagian pertama benar, sedangkan yang kedua hanya dia yang mengoceh. Lagi pula, Frandin tidak tahu cara membuat teknik kultivasi, apalagi dengan yang energi dalam campurannya. Tetap saja, bagian kedua adalah bagian yang membuatnya tampak seperti permintaan Frandin bukan masalah besar dengan statusnya sebagai anggota Tanah Surgawi. Syria menyipitkan matanya saat dia merenungkannya. Frandin membuatnya terlihat mudah, tapi itu bukan apa-apa. Jika itu adalah teknik energi Yin, dia mungkin bisa melakukannya, tetapi teknik budidaya energi yang langka di dunia ini. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ini adalah dunia di mana semuanya tertutup es hampir sepanjang tahun. Makhluk hidup yang beradaptasi dengan itu sebagian besar memiliki afinitas dan elemen terkait Yin. Itu akan rumit. Aku harus bicara dengan yang lain dulu. Frandin tidak terburu-buru,
jadi dia hanya mengangguk sebagai jawaban. Dengan menyingkir, dia kemudian memasuki topik terakhir. Aku masih memiliki satu hal lagi untuk ditanyakan. Aku mendengar dari leluhur klan Portin bahwa mereka memiliki cara untuk memanggil penguasa jiwa jika mereka menemukan manusia yang cocok. Apakah leluhurmu memiliki sesuatu yang mirip dengan itu? Syria langsung bingung. Penguasa jiwa, manusia yang kompatibel, apa yang dia bicarakan? Frandin tersenyum sebagai tanggapan, memahami bahwa dia dirahasiakan seperti anggota klan Portin lainnya. Jangan khawatir, beritahu orang lain untuk menyampaikan pesan ini kepada leluhurmu. Itu saja. Ini adalah keputusan yang dibuat bersama dengan kelompok Roan. Jika mereka bisa memilih klan mana yang akan digunakan untuk itu, klan asumsi ini jelas merupakan pilihan yang lebih baik. Syria mengangguk ketika dia meninggalkan ruangan dengan ekspresi termenung. Dia memutuskan bahwa dia mungkin juga bertanya apa yang sedang dibicarakan Frandin. Rombongan Frandin kemudian ditinggal sendirian di kamar. Sister Orb sudah memeriksa kamarnya juga, dan itu mirip dengan apa yang mereka dapatkan di klan Portin. Namun demikian, mereka hanya terus menggunakan pesan sense spiritual seperti sebelumnya. Saat Syria pergi, Kalina tidak bisa menahan diri lagi. Apa yang mereka pikirkan? Mereka ingin Frandin berhubungan dengan semua orang. Roan mendengus saat dia menjawab. Bagaimana menurut Anda? Selalu menjadi kekuatan pendorong yang sangat kuat di alam semesta. Tidak hanya di sini, tetapi di separuh lainnya juga. Sejauh yang saya bisa lihat, ini adalah strategi yang sangat efektif. Saya telah melihatnya bekerja terlalu sering. Selain itu, apa masalahnya? Itu hanya pertukaran cairan yang tidak berguna dengan hadiah yang sangat tinggi jika berhasil. Jika tidak, apakah Anda benar-benar akan kehilangan sesuatu? Kia segera berseru. Tentu saja, Anda akan melakukannya. Dia memberikan keperawanannya. Malaka dan Kalina mengangguk penuh semangat dalam menanggapi kata-kata Kia. Bagi wanita, itu adalah topik yang sangat serius. Pria juga memahami hal itu. Sayangnya, Roan tidak pernah mempedulikannya sebelumnya. Keperawanannya, apa gunanya itu? Jika Anda takut kehilangan barang yang tidak berguna ini kepada seseorang yang tidak Anda inginkan, ambil saja tongkat keras dan tempelkan di dalamnya. Selesai. Anda tidak akan pernah peduli tentang hal itu lagi. Satu-satunya alasan yang ada dalam pikiran saya untuk menyimpannya adalah jika Anda dapat menukarnya seperti yang ingin dilakukan Syria. Sebagai alat tawar-menawar, maka saya setuju itu ada gunanya. Gadis-gadis, terutama Kalina, merasa tidak berdaya. Namun, Frandin melihat peluang untuk akhirnya membalas Roan. Hei, Roan, itu tidak masuk akal. Jika Anda benar-benar berpikir seperti itu, mengapa Anda merasa ingin membunuh semua orang ketika mereka menyuruh Kalina untuk bergabung dalam pesta? Ketika Syria dan gadis-gadis manusia lainnya melepas pakaian mereka, kamu benar-benar mengabaikan semua itu, sama sekali tidak mempedulikannya. Saya tidak percaya Anda tidak peduli bahwa Kalina, Anda, akan kehilangan keperawanannya dengan sembarang orang. Kia dan Malaka tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan senyum cerah sebagai tanggapan. Adapun Kalina, dia yang menjadi merah cerah kali ini. Kemudian lagi, dia bahagia, sangat bahagia karena dia tidak menyadarinya sebelumnya. Bagus, Frandin. Pikir ketiga gadis itu serempak. Adapun Roan, elemen gelap mulai memancar keluar dari tubuhnya saat dia memandang Frandin seolah dia adalah orang mati. Apakah Anda mengatakan sesuatu? Frandin membuang muka seolah-olah dia tidak menyadarinya. Cuaca di luar cukup bagus jika saya sendiri yang mengatakannya. Cantik, kan? Kamar mereka terletak di dalam perkebunan Asume Clan. Tidak ada jendela, jadi jelas tidak mungkin untuk melihat cuaca. Kalina kemudian memegang tangan Roan saat dia memperhatikan Frandin. Apakah Anda benar-benar peduli? Niat membunuh Roan langsung menghilang seperti asap ketika itu terjadi. Dia dengan cepat mengubah topik seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa juga. Memang, cuacanya sangat bagus. Sayang sekali Ryan tidak ada di sini. Dia pasti akan menyukainya. Tentu saja, Sister Orb memastikan untuk melaporkan semuanya kepadanya, mengetahui kepribadiannya.